Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Sesuai permintaan penonton, di video kali ini kita akan membahas beberapa cara mematikan raja jika di akhir permainan tersisa dua perwira kecil. Maksudnya yaitu jika di akhir permainan tersisa gajah gelap dan gajah terang, jika tersisa kuda dan gajah gelap, jika tersisa kuda dan gajah terang. Untuk kalian dapat mematikan dengan dua perwira tersebut, kita harus lihat dulu contoh ketika kita tersisa satu benteng. Buat pecatur pemula, harus tahu caranya yang benar agar kalian tidak lama-lama untuk mengalahkan lawan. Untuk mematikan raja dengan satu benteng, kalian tidak perlu menggiring raja ke sudut, tapi hanya cukup menggiringnya sampai di garis akhir. Terserah mau giring ke garis A, terserah mau digiring ke garis H, terserah mau ke garis 1, terserah mau garis 8. Contohnya seperti ini. Raja sudah berhasil kita giring ke garis A. Lalu setelah kita menggiringnya, berarti kita tinggal tunggu raja akan melangkah ke sebelah mana. Raja hitam tidak bisa geser ke garis B karena ada raja. Jika raja ke A3, kita halangi pergerakan rajanya agar tidak keluar ke garis 2. Berarti benteng harus ke garis 2 dan raja tidak punya pilihan selain balik lagi ke tempat semula. Setelah raja balik lagi ke tempat semula, benteng ke petak A2, skakmat. Atau raja geser ke A5, mau kabur ke garis 6. Maka benteng ke garis 6, menghalangi pergerakan raja. Raja balik lagi ke tempat semula. Lalu benteng kita ke A6, skakmat. Sekarang kita lihat caranya mematikan raja dengan satu kuda dan satu gajah gelap. Caranya yaitu kita harus menggiring raja ke pojok gelap, seperti posisi saat ini. Saat ini kuda diancam raja. Di sini kita tinggal menjeda serangan dengan melarikan kuda ke D7, persiapan untuk menyekak. Saat ini hanya ada dua pilihan untuk raja geser. Jika raja geser ke H7, maka kita geserkan raja ke F6. Lawan geser ke H8, kita gajah ke H6. Lawan ke H7, mengancam gajah, gajah ke F8. Setelah lawan geser lagi ke H8, gajah ke G7, skak. Lawan hanya bisa geser ke H7. Lalu kuda ke F6, skakmat. Tidak ada petak untuk geser karena sudah terkontrol gajah. Sekarang kita bahas ketika kita tersisa satu kuda dan satu gajah terang. Caranya yaitu kita usahakan menggiring lawan ke pojok terang, sehingga pada akhirnya kita dapat posisi seperti ini. Sekarang giliran kita, yaitu kuda ke E5, siap-siap untuk menyekak. Lawan geser ke A7, kuda ke C6, skak. Lawan hanya dapat balik lagi ke pojok. Lalu gajah ke B7, skakmat. Lawan tidak ada petak untuk geser karena sudah terkontrol kuda. Sekarang kita bahas cara mematikan raja ketika kita tersisa gajah terang dan gajah gelap. Cara yang ini kita dapat menggiring ke pojok mana saja, hingga pada akhirnya kita dapat posisi seperti ini. Saat ini lawan hanya punya dua petak, yaitu petak A7 dan petak yang ditempatinya. Jika di sini kita salah melangkah, kita tidak akan jadi menang karena bisa remis. Yang benar di sini, kita mundurkan gajah gelap, lawan geser ke A7. Lalu raja kita ke C7, membuka jalan untuk gajah terang
melakukan skak. Lawan geser ke A8. Di posisi saat ini, kita jangan skak dulu dengan gajah. Dan jangan juga menghalangi petak A7 karena bisa terjadi remis. Yang kita lakukan saat ini adalah menjeda serangan. Setelah lawan geser, barulah gajah bisa ke C5, skak. Lawan ke pojok, gajah ke C6, skak mat. Sebagai tambahan, ini penting sekali buat pelajaran dasar pecatur pemula, yaitu ketika kita menghadapi lawan yang tersisa satu pion. Jika kita tidak tahu cara menghadapinya, pasti akan langsung menyerah karena satu pion itu bisa jadi menteri. Nah, di sini kita akan perlihatkan caranya. Contohnya, kita sudah dapat posisi seperti ini. Kita mundurkan raja agar kita bisa mengikuti pergerakan raja lawan. Jika lawan ke sebelah kiri, kita ikuti ke sebelah kiri. Tapi jaraknya harus seperti ini ya. Jika lawan ke sebelah kanan, kita ikuti ke sebelah kanan. Jika pion maju, skak, kita geser ke depan pion. Lawan geser ke belakang pion, kita mundur lagi untuk mengikuti langkah lawan. Jika lawan ke sebelah kanan, kita ikuti ke sebelah kanan. Jika pion maju, skak, kita geser lagi ke depan pion. Jika lawan geser ke belakang pion, kita mundur lagi seperti tadi. Jika lawan ke kanan, kita ikuti ke kanan. Jika pion maju, skak, kita geser lagi ke depan pion. Dan saat ini pertandingan menjadi draw. Karena jika raja menjauhi pion, kita tinggal makan pionnya. Dan jika lawan ke belakang pion, maka kita tidak ada petak untuk geser lagi tanpa disekak. Jadi, jika terjadi seperti ini, permainan menjadi seri. Karena di akhir permainan, kita tidak bisa geser tanpa disekak. Sekian dulu, sampai jumpa kembali di video berikutnya.